Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat ayam nanking zaman saya kuliah dulu. Enak banget, yuk langsung kita masak. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini saya mau berbagi lagi dengan kalian masakan terbaru dari saya. Sebenarnya masakan ini udah lama banget yang pengen saya tes. Dulu pas zaman saya kuliah, saya sering banget makan masakan satu ini di kampus ya. Bener-bener enak, juicy banget dalamnya, dan saya suka banget makan. Nah dulu di kampus saya itu namanya kantin C3 ya. Jadi kita makan menu ini enak banget dan cuma ada di situ doang ya. Apa itu? Nah hari ini saya akan bagikan resepnya sama teman-teman. Ini adalah ayam nanking dengan saus khusus ya. Kita akan bikin saus yang enak banget. Tentu saja kombinasi antara berbagai macam kecap dan bikin makanan ini jadi lezat banget. Yuk kita langsung ke bahan-bahan untuk membuat ayam nanking satu ini. Nah di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat ayam nanking spesial ala dapur saya. Saya kiblatnya saya akan mengikuti agak persis seperti waktu saya makan di kampus. Cuman saja saya akan kasih sedikit kombinasi daging ya, jadi nggak pakai daging ayam aja, tapi saya juga pakai daging udang supaya rasanya tuh lebih enak lagi. Nah di sini saya sudah punya bahan-bahannya. Di sini ada sekitar 400 gram dada ayam yang sudah saya giling ya. Lalu di sini ada 200 gram udang yang sudah saya giling juga. Di sini ada satu buah wortel yang ukuran sedang, saya potong kotak-kotak kecil dan saya rebus sebentar ya. Lalu saya akan campurkan dua bahan ini di sini. Saya akan kasih telur ya. Butuh 2 butir telur. Nanti kalau kurang kita akan tambahkan lagi ya. Lalu untuk sausnya, bumbu sausnya itu cuma gampang banget. Di sini saya punya 1 buah bawang bombay dan 3-4 siung bawang putih. Lalu saya akan racik dia punya saus ya, teman-teman. Sekalian catat sambil saya racik di mangkok ini. Nah, karena ini kita akan bikin saus, di sini saya sudah siapkan dulu 100 ml air kira-kira. Oke, lalu untuk sausnya kita butuh sekitar 1,5 sendok makan saus tiram. 1,5 sendok makan saus tiram ini kira-kira ya. Lalu kita juga butuh kecap manis ya. Kecap manis ini sekitar 2 sendok makan. Nah, lalu saya butuh kecap Inggris. Kecap Inggris 1 sendok makan. Nah, lalu saya butuh kecap asin. Kecap asin 1 sendok makan aja. Oke. Lalu saya butuh minyak wijen supaya harum. Ini sekitar 1 sendok teh ya, lebih kurang. Oke. Nah, nanti saus ini akan dijadikan satu seperti ini teman-teman. Nah kayak gini ya. Nah nanti saya akan juga siapkan larutan tapioka atau maizena supaya sausnya agak sedikit kental ya. Nah lalu untuk dagingnya ini kita akan olah sekarang. Ini dagingnya saya akan masukin, daging ayamnya. Jadi memang perbandingannya ayamnya 1:2 gitu ya. Nah, saya akan gabung jadi 1. Nah, di sini saya akan kasih sedikit garam dan merica. Oke. Lalu saya akan kasih sedikit minyak wijen supaya enggak amis. Oke, sekitar 1 sendok teh aja. Nah, saya akan kasih tapioka. Tapioka ini lebih kurang sekitar 1-2 sendok makan aja ya. Fungsinya supaya dia itu lebih ada sedikit kenyal-kenyalnya gitu ya. Nah ini kita aduk. Oh ya jangan lupa telurnya. Saya masukin telurnya. Oh sorry. Nah jangan lupa telurnya. Kita masukin telurnya juga. Nah ini kita aduk jadi 1 sampai rata. Pembuatannya itu gampang banget, cepet banget, tapi hasilnya itu enak banget ya.
Oh iya, hampir lupa juga, kita juga kasih di adonannya ini tepung roti ya. Nah, tepung roti itu lebih kurang 3 sampai 4 sendok makan ya. Nah, seperti ini. Nah, tuh. Ya, nanti kita akan aduk lagi jadi satu, lalu ini akan kita goreng ya. Nah, ini saya panaskan teflon juga sekalian ya. Nah, kita ambil dagingnya seperti ini, kita taruh di piring, digepeng-gepengin gini ya, lalu kita kasih tepung roti ya. Permukaannya dikasih tepung roti. Kalau kalian susah, kalian boleh cemplungin langsung di tepung rotinya. Nah, lalu bisa langsung dituangin di sini. Nah, kayak gini nih. Nah, langsung dicemplungin di sini. Gak usah tebel-tebel, tipis-tipis aja biar dia matang dengan sempurna ya. Nah, di sini kalian bisa pipih-pipihin lagi teman-teman, apinya kecil aja, nggak usah gede-gede. Nah, ini kayak gini nih ya. Nah, kita kasih tambahan minyak sedikit kalau kurang minyaknya. Nah, ini nanti kalau permukaannya yang sebaliknya udah matang, kita bisa balik ke permukaan yang satu lagi ini ya. Jadi nanti jadinya tuh kriuk-kriuk banget gitu. Nah, kita balik tuh. Jadinya dia kriuk-kriuk gitu ya. Kita masak sampai dia rata, panasnya rata, warnanya golden brown gitu, baru langsung kita sajikan. Nah, jadinya seperti ini rempengannya. Nah, sekarang saya akan bikin dia punya saus ya. Yuk langsung kita bikin sausnya. Nah, dengan wajan yang sama kita akan bikin sausnya. Untuk sausnya saya akan pakai mentega atau margarin dikit ya, lebih kurang 1 sendok makan supaya lebih gurih aja ya teman-teman. Nah, kalau masih kurang kalian bisa kasih minyak goreng sedikit ya. Nah, kayak gini. Nah, yang ditumis pertama adalah bawang bombaynya. Bawang bombaynya dulu ditumis. Sudah dia agak layu dan meresap, kita masukkan bawang putihnya. Kita aduk-aduk juga bawang putihnya. Kalau kurang minyaknya boleh ditambahin minyak goreng aja dikit, jangan banyak-banyak ya. Nah, begini kita aduk-aduk. Nah, lalu kita masukkan ini sausnya. Mantap. Kalau kalian seneng sausnya yang banyak, kalian boleh tambahkan air lagi. Lalu kalian cobain ya, konsistensinya disamain, asam manis semuanya disamain lagi ya, disesuaikan dengan selera kalian ya. Nah, ini udah saya aduk-aduk barengan. Kecilin apinya. Cobain rasanya. Sudah pas. Teman, ini saya akan kasih sedikit lagi, 100 ml lagi air. Lalu saya akan tambahkan lagi garam, merica. Saya akan kasih bubuk jamur sedikit.
saya aduk-aduk kembali. Lalu saya kasih gula pasir, kentalkan rasa sedikit aja, 1 jumput aja, mungkin 1 sendok teh doang. Saya aduk-aduk, lalu saya kecilkan lagi apinya. Saya bikin larutan maizena ya, atau tapioka. Nah, saya bikin larutan maizena atau tapioka. Dikit aja, jangan banyak-banyak karena saya nggak mau terlalu kental juga. Ini saya aduk-aduk lagi. Nah, dia kan udah mengental tuh. Cuma dikasih dikit dia langsung mengental ya. Jangan terlalu kental banget, nggak enak ya. Saya lebih suka kentalnya dikit aja. Cobain lagi. Sudah pas. Ini nanti langsung kita sajikan bersama ayam nankingnya tadi ya. Nah, ini sudah selesai semuanya. Ayam nankingnya seperti ini. Tadi itu dapatnya 4 ini ya, 4 lembar seperti ini ya. Nah, jadinya banyak banget, satu keluarga tuh puas banget makannya ya. Daripada makan di restoran cuma dapat 1 lembar, harganya lumayan mahal ya. Nah, kalau di rumah itu bebas makan sepuasnya dan harganya juga pasti ekonomis banget ya. Nah, ini sausnya juga tadi udah saya bikin. Tuh, saya bikinnya nggak terlalu kental, emang kayak gitu. Lalu di sini saya sudah siapin nasi. Bagaimana cara penyajiannya? Kalian penasaran kan? Nah, caranya seperti ini, simple aja. Ini saya akan potong-potong ya. Ini crispy banget ya. Ini crispy banget. Ini saya akan potong. Ya. Nah, kalau di waktu saya kuliah tuh kayak gini potongnya. Nah, biasanya kalau pas saya kuliah itu sausnya itu dicampur langsung ya di dagingnya ini ya. Nah, kalau di rumah kalian pas mau makan aja baru sausnya dicampur. Kalau enggak bisa nanti kebanyakan saus ya, atau terlalu rendam saus ya. Nah, seperti ini. Nah, nah, lalu kita ambil sausnya nih kayak gini, kita siram di atas ayam nankingnya ya. Nah, seperti ini aja di atas nasinya. Ini sesuai selera ya. Kalau kalian nggak mau pakai bawang goreng juga boleh. Nah, jadi deh nasi ayam nanking ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi keluarga kalian, bisa jadi menu ide di rumah ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dadah.